Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarga, sahabat, dan diri kita selaku umatnya. Allahumma amin. Marilah kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatul Quran. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Mu'adz bin Juhaini radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidatu taja yaumal qiyamati dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihada. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud kada fi targhib. Dari Sahal bin Mu'adz al-Juhaini radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya akan lebih indah daripada cahaya matahari di rumah-rumah di dunia ini. Maka apa perkiraanmu mengenai orang yang beramal dengannya? Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dalam kitab At-Targhib. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Keberkahan membaca dan mengamalkan Al-Quran adalah kepada orang tua seseorang yang membacanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi sinar matahari jika matahari itu berada di dalam rumah. Matahari itu jaraknya sangat jauh, tetapi sinarnya sangat terang, apalagi jika matahari itu berada di dalam rumah. Demikianlah cahaya mahkota bagi orang tua dari seseorang yang membaca Al-Quran, yang mengamalkan isinya, akan lebih terang daripada sinar matahari yang berada di dalam rumah. Jika orang tua dari pembaca Al-Quran saja akan mendapatkan pahala seperti itu, tidak dapat kita bayangkan bagaimanakah pahala bagi orang yang membacanya. Jika seorang perantara saja sedemikian tinggi derajatnya, apalagi pelakunya sendiri, tentu akan memperoleh derajat yang lebih tinggi. Orang tua memperoleh pahala yang demikian itu karena telah mendidik anaknya dengan baik. Adanya matahari di dalam rumah dalam hadis di atas menunjukkan maksud yang sangat halus, bahwa setiap sesuatu yang selalu berada di dekat kita akan menumbuhkan rasa cinta kita terhadapnya. Oleh sebab itu, di samping isyarat keutamaan cahaya mahkota, juga isyarat atas rasa cinta. Demikian di samping isyarat tentang cahaya, juga isyarat tentang perasaan cinta. Setiap orang memperoleh manfaat dari sinar matahari. Tetapi jika manfaat ini diberikan kepada seseorang, maka itu adalah suatu kebanggaan bagi yang memberinya. Hakim meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan sepasang pakaian yang indah tiada bandingannya di dunia ini. Orang tuanya akan bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa kami diperlakukan demikian? Jawab Allah, karena kalian telah menjadikan anakmu sebagai orang yang membaca Al-Quran. Di dalam kitab Jami'ul Fawaid dengan riwayat Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Dan barang siapa mengajarkan anaknya sehingga menjadi hafizul Quran, maka pada hari kiamat
Ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Dan ia akan berkata kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika anaknya mulai membaca satu ayat Al-Quran, maka ayahnya dinaikkan 1 derajat hingga terus bertambah tinggi sampai tamat bacaannya. Inilah fadilah orang tua yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Jika Anda menjauhkan anak Anda dari agama hanya karena beberapa rupiah, Anda tidak saja akan tertutup dari pahala, tetapi Anda juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda merasa takut jika anak Anda menjadi seorang ustadz atau hafiz, lalu menjadi seorang penjaga masjid yang hidupnya kelak akan bergantung pada orang lain, sehingga Anda melarang anak Anda agar tidak mempelajari agama? Ingatlah bahwa dengan perbuatan itu berarti Anda telah melemparkan anak Anda ke dalam penderitaan yang selama-lamanya. Bahkan Anda pun telah menanggung beban tanggung jawab yang sangat besar. Dalam hadis disebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis dan penjelasan tentang pentingnya kita senantiasa mendidik anak kita dengan Al-Quran. Setelah anak kita dididik dengan mengenal Allah, dididik dengan tauhid yang benar, maka didiklah anak kita dengan Al-Quran sehingga tahu akan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran dan membiasakan diri sebagai bacaan yang utama dan yang pertama. Sebelum anak kita memegang HP, anak kita sudah kita latih untuk senantiasa memegang Al-Quran setiap hari, membacanya dengan baik dan kita mendengarkan bacaannya. Syukur-syukur kita bisa bersama duduk dalam satu keluarga, dalam satu halaqah untuk membaca secara bergiliran, bergantian. Ini sangat luar biasa. Apabila rumah kita ini diterangi dengan Al-Quranul Karim, maka sungguhnya rahmat Allah akan turun di sana. Berkahan akan muncul bersama dengan keluarga kita di dalamnya. Oleh karena itu marilah kita berharap pada Allah agar senantiasa menjadikan diri kita, keluarga kita dan anak kita senantiasa selalu istiqomah di dalam membaca dan mempelajari Quran. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.